Assalamualaikum. Kali ini kita berjumpa lagi dalam acara hantaran belanja antara Aisyah, anak dari Dr. Andes Haji Khairil Adli, dengan Dr. Faris, anak dari Bapak Ahmad Mulyadi. Kami kita seiman dan seakidah. Kalau Tuhan ke Pulau Rupa membawa tebu berkati-kati, untayan salam memohon berkah, mohon hidayah pada ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai Pak Sekda yang datang, dua orang yang dengar salam, tapi tak apa-apa. Tinggi-tinggi terbang si burung balang, terbangnya pula bersama si burung elang. Bagi emak-emak yang enggan menyebut salam, kami doakan seluruhnya hilang. Keladi mari digoreng dalam kuali. Salam saya pertama kali ini kan saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut seluruh hilang karena benar-benar kredit ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan karena limpah karunia-Nya pada siang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul tepat di majelis ini. Selawat ring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Dr. Andes Haji Khairil Adli MSI beserta Ibu Hajah Rati Purnamasari, dan yang kami hormati Bapak Sekda Kota Dumai yang hadir bersama kita, yang kami hormati orang tua kami di sini, Bapak Ustadz, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan barangkali rombongan yang datang ini adalah rombongan keluarga besar, mungkin sebagian dari jauh. Kami sambut dengan bahasa Jawa. Para rawuh kakung semua wana putri ingkang dahaken hormatan. Selamat datang sugeng rawuh kami ucapkan kepada rombongan yang datang. Cincin puan-puan tuan-tuan jemputan yang kami muliakan, izinkan kami merangkai kata penyambung lidah mewakili keluarga besar Bapak Dr. Andes Haji Khairil Adli MSI menyapa dan menegur bahasa saja. Seperti yang mana orang-orang tua kita telah mengatakan, yang kecil tak disebutkan nama, yang besar tak membawa gelar, yang raja dengan nawatnya, datuk dengan tuahnya, yang dulu balang buat puasa, yang alim kitabullah. Ini yang dijemput sudah pun tiba, yang dipesan sudah pun datang, yang dihimbau sudah pun bersaut, yang gayung sudah pun bersambut. Kini kita telah berhimpun tepat di majelis ini, duduk bersanding lutut, berdiri bersanding bahu, atas nama yang punya ladat, atas nama yang punya hajat, atas nama kaum kerabat yang jauh atau yang dekat. Bak Pantun mengatakan banyak sungguh pokok selasih tumbuh dekat batang jerami. Keluarga besar Bapak Dr. Andes Haji Khairil Adli MSI mengucapkan terima kasih telah sudi bersilaturahmi ke tempat kami. Kalau Tuhan ke Selat Panjang elok berbekal pisang barengan, kami ucapkan selamatlah datang. Apa yang uang di rumah kami ini dicaci jangan. Kedatangan jemputan yang kami sambut dengan muka jernih, kami nanti dengan dada lapang, kami tunggu pula dengan kasih sayang. Namun daripada itu, sebelum rombongan kami datang tadi, rumah kami ini terasa lapang, sudah datangnya terasa sempit. Kami tengok ada ibu duduk bersudut-sudut, ada duduk berselemput, ada duduk bertegak lutut. Mudah-mudahan kita yang di sini tidak ada yang sempit. Baik encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan yang kami muliakan, orang tua pernah mengatakan, kabarlah bendang ke langit, beritalah merebak ke bumi.
Yang telah beriang, isi-isi sudah pun berbunyi. Sudah lama langsatnya condong, di situ pula bersarang lebah. Sudah lama niat keluarga besar Dr. Andes Bapak Haji Khairil terkandung. Mudah-mudahan siang ini dikabulkan Allah. Cici, puan-puan, tuan-tuan liputan yang kami muliakan, orang tua itu pernah mengatakan lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalang, lain tempat, lain pula ada istiadatnya. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Di mana kaki kita menapak, disitulah kita mengikut adat istiadat orang kampung. Karena tepak datang, tepak menanti, sedikit tidaknya sepakat kita pada siang hari ini, karena kita berada di tanah Melayu Riau, bumi lancang kuning. Adat nak kita buat pada siang hari adat Melayu. Setuju tuan? Alhamdulillah, nampak gayung bersambut. Bak kata orang tua tu pernah mengatakan padat tembaga jangan dituang, kalau dituang melepuh jari. Adat lembaga ni mestilah kita pegang, kalau kita buang rusaklah negeri. Baiklah tuan, yang dijemput sudah pun tiba, yang berhajat sudah bersedia. Cukup lengkap adat dan lembaga, sepadan pula bentuk dan bentuk. Tadi sebelum tuan datang nih, Bapak Dr. Andes Haji Khairil Adli ini menyampaikan pesan, nak bertanya pula sepatah dua pertanyaan. Boleh kami bertanya tuan? Alhamdulillah, kita numpang bertanya. Sedaplah sungguh si panggang limbat dipanggang orang di atas tungku. Apa pasal rombongan tuan ini datang terlambat? Terkantuk-kantuk Pak Adli menunggu. Tadi habis zuhur dengan Pak Ustaz dan duduk kami nunggu depan pintu. Punya rombongan pun belum yang dituju belum lagi, tunggu-tunggu belum datang. Kalau saya lain pula tuan. Sedaplah sungguh si panggang limbat dibawa orang dari Kuala Tungkal. Apa pasal rombongan tuan datang terlambat? Ikatkan kami dengan Pak Sekda mau tanggal. Nah, ini pertanyaan kami begini pula tuan. Sedap sungguh, banyak sungguh si buah cermai, buah jatuh dekat daun pandan. Tak pernah tamu datang beramai-ramai. Apakah tuan datang dari salah satu tim sukses dari Anies Baswedan? Kami numpang bertanya aja nih, maklumlah, ya kan? Kami numpang bertanya, kalau boleh. Ini depan kami ini ganjil pula lain. Dari Jubroh hendak ke Pak Ning, singgah sekejap mencari dari ikan kelampai. Tepak tuan merah, tepak kami kuning. Jangan-jangan ini dua koalisi partai. Maklumlah Pak Sekda orang nak pemilu ni takut kami nampak bertanya pertanyaan pokok kami ini banyak orang datang nak kita tanya ni lah. Maklumlah kan. Sedap sungguh dodol kelamai dibawa orang di Indragiri. Bak kata Pak Adli ini tak pernah tamu datang beramai-ramai. Apa hajat, apa maksud sampai tuan kemari? Rumah siapa pula nak tuan cari? Tolong sampaikan hajat di hati. Senang pula kami mendengar menanti. Demikian itu saja yang dapat kami buat. Kami sambut. Kami silakan kepada pihak yang datang untuk menyampaikan khutbah. Kami silakan. Hari malam membaca kitab dibaca, kitab berjanji. Salam tuan sudah kami jawab. Sambut pula salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi kullihim ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Kita kembali dapat hadir siang ini di kediaman Sahibul Bait. Selawat mengirim salam kembali kita peruntukkan buat baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir ini termasuk umat-umatnya yang akan mendapat syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, cincin, tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang tua kami, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat yang datang dari jauh maupun dari dekat, yang datang lewat
laut maupun lewat darat, yang datang lewat udara tentunya pakai pesawat. Izinkan pada kesempatan ini kami menyapa dalam bahasa adat. Yang kecil tak kami sebut nama, yang besar tak kami himbau gelar. Yang raja dengan daulatnya, yang datuk dengan kuasanya, yang penghulu dengan hulunya, yang alim berkitabullah, yang tua dengan tuahnya, yang muda dengan kakahnya. Kabarlah dendam ke langit, beritalah rebah ke bumi, burung-burunglah berkicau, yang bunyi, bisik-bisiklah berbisik, bisik-bisiklah berbisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama kami dari rombongan yang datang mengaturkan buat terima kasih kepada pihak Saibul Bait yang telah menerima kedatangan kami pada siang hari ini. Dan sebelumnya kami mohon maaf, entah kami tersalah datang, entah kami terlambat datang, entah kami tersalah masuk, entah kami tersalah duduk. Mungkin yang tua tak kami tuakan, yang alim tak kami muliakan, yang adat tak kami adatkan, yang dahulu terkemudiankan. Untuk itu dari jauh diduli, dari dekat diantar sembah, kami susun dari yang sepuluh. Mohon maaf beserta ampun. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, batang langsat seperti ladang, tumbuhnya dekat sebatang padi. Besarlah hajat kami menatang, besarlah niatnya di dalam hati. Namun sebelum hajat nak kami sampai, sebelum cakap nak kami curai, ingin terlebih dahulu kami nak berkenalan dengan wakil tuan rumah. Kalau muka dah kenalah mukanya, tapi identitas lain belum tahu lagi siapa namanya, statusnya keluarga atau belum. Jadi hendak kami berkenalan. Kalau sudah kenal nanti dapatlah kami menyampaikan maksud hajat kedatangan kami. Namun kepada kami tadi banyak pertanyaan yang disampaikan. Di antaranya mengapa terlambat datang. Barangkali dapat kami jawab. Buah ini si buah pokat. Ya Tuhan. Buah yang masak sedap dimakan. Ya Tuhan. Maafkan kami datang terlambat. Kami ini jauh dari Tembilahan. Oh, jauh. Yang kelima. Ya. Yang kedua ada lagi tuan. Apa tu Tuhan? Sungguh sedap dipanggang limbat. Ya Tuhan. Dimakan dengan sambal coli. Maafkan kami datang terlambat. Tadi lama menunggu mamak coli. Maksudnya mamak kami nanti. Minta saya jangan tertarik. Ya. Juga itu ada lagi apa lagi? Tepak merah, tepak kuning tadi. Ya, manalah tahu pemilu ini. Iya. Kami numpang bertanya. Sungguh sedap si buah petai. Batangnya tumbuh dekat kedondong. Tahu salah kita bicara tentang partai. Apa sebab? Takut yang kalah nanti akan tersinggung. Jadi tak ada sangkut masalah partai. Jadi warna kuning mungkin saja dia nak koalisi kan. Kata orang perahu bernama Silancang Kuning, Abah menuju ke Bukit Datu. Ada merah, ada kuning, itulah warna kebesaran orang Melayu. Jadi tak ada sangkut masalah partai. Yang ketiga tadi, apa maksud datang kemari? Nanti kami sampaikan. Pergi melatih waktu pagi. Apa pasal rombongan yang datang terlambat? Di rumah kemari tak tahu banyak mobil tangki. Makanya dia terlambat, menuduh mobil tangki. Jadi kami maklumlah kalau dengan alasan orang terlambat. Ya, betul. Jadi kata orang tinggi-tinggi sepokok pulai tumbuh dekat sudut halaman. Sebelum hajat nak kita curai, rasanya dapatlah kita berkenalan. Sambil pula kita dapat kenalkan jabatangan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Silakan Tuan. Paduka yang mulia orang menarik. Ya Tuan. Hobi melancong di akhir pekan. Ya Tuan. Saya Haji Muhammad Sarif. Gigi Om, jeng uban. Jadi nama Tuan Haji Muhammad Sarif. Haji Muhammad Sarif. Kemudian ya Tuan. Ikan tuna, ikan pari. Ya Tuan. Ya Ya Tuan.
Saya di sini tidak sendiri, ditemankan Pak Zuzan Elvian dan Bapak Freddy. Oh, didampingi. Zuzan dan Bapak Freddy. Mewakili pula keluarga laki-laki. Ya, betul. Tuan, kalau Tuan ke kota Kendari, cairkan kami buah ini. Izinkan kami memperkenalkan diri mewakili tuan rumah yang ada di sebelah kanan kami, Bapak Haji Dr. Andes Khairil Adli, MSI, didamping pula Bapak Indra Gunawan, Sekda Kota Dumai yang ada sebelah kiri kami, didamping pula Bapak Haji Bakri, Bapak Ustaz kami. Duduk di sini bernama si Demi. Nama orangnya, status saya sudah berkeluarga, sudah beristri. Istri saya bernama Dewi Nurmaini. Sangat cantik sekali. Tak perlu saya kenalkan sama Pak Haji Sarif yang depan sini. Takut Pak Haji Sarif depan sini jatuh hati. Si Pak Dewi. Ya. Baik Pak Dewi, Ya, Tuan. tinggi-tinggi si pokoknya ni tumbuhnya dekat si pokok kulai. Ya, Tuan. Barangkali elok kita sama-sama makan ciri. Sebarulah aja nanti nak kami sampai. Silakan, Tuan. Karena kami datang bawa bapak ini. Jauh dari pilihan. Tepak pemilahan sudah tempat. Ya, Tuan. Ada Melayu yang kami buat. Anda isi di dalam kurang syarat, tolong jangan dikeji, jangan diumpat. Ada barang dicari memang tak dapat. Jadi tolong terima tepak kami ini ada rasul-rasul lah ciri pinang gambirnya. Barangkali ini sebagai pemanis-manis moko, lapang-lapang dadu, menuju-nuju hati dari kami. Terima tuan-tuan. Tuan, budak-budak membawa kapak dibawa di waktu petang. Kami terima Tuan sebuah tepak. Sebelum kami buka apa pasal tutup dah lega. Jauh jalan. Kami numpang bertanya sikit Tuan. Ni jauh ni, sirih dari Tembilahan. Kalau Tuan ke bangsa Aceh, singgah sebentar daerah Pangkalan, belum sanggup kami nak makan Tuan punya sirih, belum dimakan dan cendawan. Kena kapur. Oh, kena kapur. Oh iya, oh kena kapur. Ini si orang Tembilahan ni besar-besar ni. Kalau buat hujan dapat buat payung. Ini Pak Sekda kami pula numpang bertanya Tuan. Kalau Tuan pergi ke Bangkinang, perginya pula naik trapel. Kan kami tengok Tuan bulat-bulat punya pinang. Ini bagusnya buat peluru ketapel. Kalau Tuan mau beli belah, Ya Tuan. belikan juga sedikit lagi. Ya Tuan. Pinang kami itu sengaja tak kami belah. Kerana Tuan masih ada gigi. Gigitlah sendiri. Jadi kata Pak Sekda kami, pedekik Pangkalan Batang, Kelapa Pati, Kebun Kepas. Kalau kami sekik ini pinang, tersekik, tersekang, mati kami tak bernapas. Bawa lah kacik. Tadi dah bilang dah abang cari rumah tak dapat. Kami ke Bukit Kapu, pergi pula di waktu petang. Kan kami tengok Tuan punya kapu, apa pasal keras berdengkang. Itu lama berjalan. Panas dan lama pula dari Tembilahan. Nanti letak dekat mesin mobil ni. Tuan, pinang ada di tepak Tuan. Sirih disusun berlapis-lapis. Sebuah tepak yang Tuan serahkan. Sirihnya pula terasa lemak dan manis. Alhamdulillah. Cuma Pak Ustaz dari jauh nyeling tengok.
Pak Ustaz Bakri nombang bertanya tadi nih. Budak-budak menebang bakau ditebang abah ke laut. Heran kami nengok tuan punya tembakau. Ini tembakau apa sabun? Itu tembakau Pak. Jadi mungkin Bapak belum apa nama itu berkata Melayu belum tersam lah dengan dia punya tembakau itu. Ya. Ramai orang mau nebang bakau. Iya tuan. Bakau dibawa ke Sungai Paning. Jangan heran kami punya tembakau. Tembakau itu tembakau warning. Oh, warning itu tembakau untuk mahal. warning ini tembakau yang mahal. Rasanya sedap. Buat sugi itu ya. Ya. Baiklah tuan. Tepak tuan sudah kami terima, sudah kami rasuh. Tepak kami pula nak kami serahkan. Tepak komplit Pemda bersudut 4, warnanya kuning cantik mengkilat. Isi di dalam tak cukup syarat. Apa yang uang dah kami cari ke laut kenaran. Kalau dah dapat mungkin penuh nak berkarat. Wahai tuan rumah sabut, tuan ini datang tolong cabut cepat. Tepak ni kecil tak sama berat. Tepak dibuka, isi dirasukan. Apa yang uang dicaci jangan. Jawab pertanyaan. Sirih ada di dalam tuan. Ya tuan. Sirih bersusun berlapis-lapis. Ya tuan. Sirih pinang gambir tuan lah kami makan. Rasanya lemak serta manis. Alhamdulillah, dipujinya sih gitu. Kata mak kami belakang tadi begini tuan. Budak-budak mengangkat pengerih dapat ubur-ubur. Macam mana tak lemak kami punya sirih. Baru ditepik, petik di tepi kubur. Si itu kubur. Ya mungkin kita nak kubur tu vitamin banyak. Baik tuan-tuan. Iya tuan. Pak kata orang tua-tua berteduh di pohon yang rindang berunding setelah makan. Jadi pinang gambir lah sama-sama kita makan. Ini izinkan kami menyampaikan maksud hajat kedatangan kami ini ke tempat tua-tua. Betul tuan. Pak kata orang nyirih berbuah di muka tingkap selai rotan yang kita rentangkan. Sirih sudah sama kita santap. Silahkan tuan menyampaikan hajat, maksud dan tujuan. Pedang diulus oleh Hang Jebat. Bukan datang sembarang datang kami ini membawa hajat. Jadi besar hajat kami ini. Namun sebelum ini kami pernah juga datang ke sini. Pak kata orang tua ketasik sudah bendang sudah. Ini pula kami nak teribu. Merisik sudah meminang sudah. Ini datang nak antar belanja. Oh begitu. Nak antuk belanja. Maklumlah di rumah kami ramai tuan. Bak kata orang 2-3 kucing berlari tidaklah sama si kucing juga lah. Bunga yang mana satu nak tuan cari. Di rumah kami tak tahu banyak bunga yang kembang. Banyak. Kalau disusun dari ke belakang ada 3 gudang. Ada badai yang badan kecil, ada badan yang panjang, ada hidung mancung tak ada hidung kembang. Ada gigi rapat, ada gigi jarang. Itu pun dah tinggal 2 batang. Itu pun dah mulai goyang-goyang. Bak kata ada pakai kerudung, ada pakai selendang. Ada anak gadis, ada pula yang berkembang. Mana tahu Pak Haji Sarin nak nambah seorang. Ya, mana nak tahu lagi anak gadis macam ada kembang. Ada gadis 60 tahun tu belakang. Kami yang kami cari ini untuk anak kemanakan kami. Oh, untuk anak kemana kami. Jadi yang kami cari ini kalau tuan tanya dapatlah kami jawab. Ya, tuan. Dari Rohul ke Bengkalis hajat berjumpa anak-anak kami ini. Yang kami hajatkan Rehadatul Aisyah Khailis, putri daripada Tuan Haji Khairil Hadli. Belum bapak menjawab dari kamar. Aduh, budak zaman kenen. Cuman tuan, sebelum tuan kemari tadi, Aisyah dah pesan. Mbak katanya tuan, tuh, paman, om, kata dia kan. Sedap sungguh
sambal terasi, bekalnya pula di waktu pagi. Tolong tanya kalau ada tanya tentang namanya Aisyah, tolong tanya pula pihak laki-laki. Dia bimbang ragu Pak Haji Sarip pula pakai sendiri. Tidak, ini Siapa nama pihak laki-laki? Oke. Gitu. Itu. Jalan-jalan ke air ini. Jangan lupa beli keladi. Bujang kami ini Arif Rahman Farid. Anak putra atau putra daripada Tuan Ahmad Mulyadi. Jadi yang datang nih Dokter Arif Rahman Faris. Kalau ditengok nama orang tak paling ganteng nih. Arif Rahman Faris, dokter pula nih. Jadi bakat orang sedap sungguh rasanya kerang dimakan orang dengan sambal tomat. Kalaulah kami nengok dari nama Arif Rahman Faris ini tak lebih tak kurang kalah bintang film Raffi Ahmad. Memang ganteng. Tapi kami yakin dulu yang ada di sini. Apa tuan? Bakat Tuhan. Pokok nak berpantun ke minta nak jodoh. Maklumlah tamu datang ni nak disambut je lengaju. Yang perempuan kita nak tanya pula dengan dia macam mana dia punya gaya dia. Baru disiapkan air. Tadi kami depan dah kami siapkan air. Dah kami siapkan air. Sungguh sedap buah Tuan. Ya Tuan. Sedap lagi buah ini. Ya Tuan. Kalau anak kami ini macam Raffi Ahmad, kami ambil anak Tuan macam Syahrini. Tahu dia mana. Kata kami kalau Tuan pergi ke Bagan, cairkan kami buah ini. Kalau laki-laki kalah Raffi Ahmad, mungkin mirip Sarukan. Anak kami pula mirip Syahrini. Ini kalau dah bintang film duduk berdua ni sepadan nampak ya bang. Jadi bak kata orang Tuan, Pak kata orang endang-endang padi di ladang banyak antahnya. Merisik sambil meminang memakai tanduk, bertunang membantu belanja. Itulah syarat-syaratnya. Ya, insyaAllah kami dari jauh-jauh datang ni, insyaAllah segala syarat dah kami bawa, dah kami siapkan. Kami serahkan dua bentuk cincin. Inilah cincin sebagai tanduk. Tanduk kami meminang, tanduk kami memalah. Tuan, kalau Tuan ke Sungai Musi, jangan tak singgah daerah Palembang. Kami yang Tuan serahkan ini kata Tuan mas asli, tapi kami masih ada ragu dan bimbang. Sedang sungguh ikan tenggiri dipasang orang dengan di atas belah. Kalau mas ini mas asli, di mana dia letaknya surat? Kalau beli emas itu tentu ada surat. Hilang emas tinggallah karat. Emas siapa pula Tuan buat? Gitu. Kalau beli emas ada surat. Betul mas asli. Ramai orang pergi membelai. Ya Tuan. Dapat pula ikan jumpul. Ya Tuan. Kami lupa dari bawah surat. InsyaAllah besok lusa akan menyusul. Tapi yakinlah ini asli. Jadi berarti Tuan uang satu ni surat, bukan surat sertifikat tanah Tuan. Surat emas. Jadi kata kami tadi begini. Ramai orang pasang belalat sedap sungguh si ikan limbat dimakan orang dengan sambal petai. Sengaja Tuan ini tak ngasih dia tu punya surat, takut pula nanti kami gadai. Tidak, memang tertinggal kan. Jadi Tuan kami numpang bertanya dulu Tuan, emas ini ada niat nak dipasang sejaya anak kami ni? Tanya dulu. Ada niat. Ada. Cuman begini Tuan, kan kita ini menyangkut adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Karena belum muhridnya lagi, belum boleh lagi Dokter Arif ini memagang ke tangan anak kami.
Sama dia lah. Hah? Mak dia yang masak. Mak dia boleh. Dan kalau dokter Arif ini belum boleh karena dia belum muhrimnya. Kita bersendikan adat, bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Itulah mengikut adat istiadat Allah di sini. Nanti kalau anak kami nanti, kalau anak tuan nanti abang kami Bang Adli yang masang tuh. Jadi tuan. Baik tuan. Kalau tadi cincin itu sebagai tanda kami meminang Tanggung Malang, tanda kami bersenang. Ini kami telah dengan nangan untuk berlanjut. Ramai orang pergi ke pekan, ada membeli buahku ini. Kami serahkan ini duit lantaran jumlahnya sesuai yang kita sepakati. Oh begitu tuan. Dulu kita sepakati, mungkin dah tahu lah udah jumlah sesuai kesepakatan kita. Tuhan, sedap sungguh si ikan tapah diambil orang di dalam luka. Duit antaran berpuluh-puluh juta rupiah berwarna merah, mudah-mudahan mendatangkan berkah. Amin ya Allah. Jadi ibaratkan tadi ini cincin dan duit ini permaisuri dan rajo, dan ini pengiring-pengiring. Ini ada pengiring-pengiringnya dari kami. Mungkin pengiring-pengiringnya insya Allah nanti akan lebih banyak lagi. Karena kami jauh dari kami bawa 1-2 je. Banyak-banyak. Saya kalau pergi ke Surabaya, singgah sebentar di Pekanbaru, kami serahkan di bahan baju kebaya, pakailah nanti pengantin baru. Ini bahannya tuan? Ya, bahan Baju bau? Oh, boleh kami nombor bertanya tuan? boleh. Tuan, sedap sungguh rasanya labu dibawa uang dari Sungai Apit. Di depan kami ada Sungai Apit. Kalau ini tuan bilang bahan baju baru, mana dia ongkos jahit? Tentu kasih bahan baju, tentu ada kasih ongkos jahit. Kita numpang bertanya. Dari Palembang, Ya tuan. dibawa orang ke Bukit Batu. Tak usah ragu, tak usah bimbang. Berapa ongkosnya tinggal kasih tahu. Begitu. Jadi berapa ongkos jahit nanti kasih tahu. Iya. Ais, dengar nak? Nanti tempah aja nak, cari tempat tukang jahit yang elok, yang mahal sikit. Berapa saja ongkos jahit nanti dikasih tahu. Bak kata orang sedap sungguh rasanya labu, dibawa dibekal bersama dengan buah per. Tadi diserahkan ongkos bahan baju baru, nanti duit ongkos jahit ditransfer. Jadi siapkan aja nak rekening kita nak Bank Mandiri, Bank Mion, Bank Toyib, di BSI. Tuan, kami numpang bertanya tuan. Tak puas hati kami ni tuan. Boleh kami bertanya tuan? Boleh. Kita numpang bertanya ni. Sedap sungguh ikan siakap dipancing orang di tengah malam. Barang yang tuan bawa ini belumlah lengkap. Kami tak nampak kasih sayang seperangkat pakaian dalam. Tanya ke belakang juga ya. Tanya orang mak dia, bapak dia. Jadi saya tak tanya ke mak dia belakang tadi. Apa tu tuan? Kata maknya begini. Kapal feri Belayo malam, Ya tuan. haluan menuju Selat Bengkalis. Kami memang belum beri pakaian dalam. Kena belum tahu dia punya saya. Tak begitu dia tuan. Kata Pak Sekda, zaman sekarang sudah canggih. Ke Mekah aja pandai bisa mengapik. Sedap sungguh ikan slice digoreng orang dengan sambal tempe. Apa pasal pula tuan tak tahu punya saya? Kan bisa anak tuan mengapik. Orang ke Mekah aja bisa mengapik. Iya kan? Alasan dia banyak ni. Dia begini. Memang ini anak-anak ni kemarin tu. Ya tak?
kata pantun, tunggu sedap nasi goreng tempe, Ya tuan. tempe goreng sama bilis. Nah, Ajak memang nak bertanya lewat HP, tapi waktu itu pulsa habis. Masya Allah. Tuan, tak usahlah begitu je, kita usah kita panjang masalah ini tuan. Bak kata orang tanam padi di tanah Riau, dimakan gagak langsung habis. Hati tuan besok tak usah bimbang, tak usah risau. Kalau nak datang sekali lagi bawa dia all size. All saya bisa ya. Ya. Iya juga tuh. Jadi jangan Yakin saya bisa all saya. Ya. Sebab kalau kami bawa L takut Longgo. longgar. Kalau tuan bawa L nanti longgo. Kalau bawa S sempit. Kalau M melorot. Jadi tuan datang besok bawa all size. ya mak mak all saya. Insya Allah kalau all saya insya Allah Bisa pakai. Bukan semua suai bisa pakai. Kalau semua suai bapak emak tak pakai suai semua. Kemudian tuan, kami banyak tu sebetulnya, tapi kami tak bawa semua tadi. Ya tuan. Ada alat makeup, ada apa nama bekas sejadah, tapi yang kami bawa satu, kemudian ada sedikit ini. Yang ini ni, bak kata pantun, ramai orang ke Pulau Weh, ajak beli baju piyama. Kami serahkan pula 4 macam kuih. Kalau bisa dipotong-potong kita makan bersama. Celat orang. Kuih dia kasih minta makan bersama. Kata Pak Haji Bakri tuan, begini tuan, tinggi-tinggi tuan, banyak sungguh si daun upik di bawah orang bungkus sagu. Kalau kelak tuan dah ngantor sedikit ini 4 keping ni kuih, kalau diminta itu tanda buruk siku. Jadi kuih dah minta balik itu buruk siku. Jadi tak boleh tak bisa lah kita mengatur dong. Pak kata orang banyak sungguh si daun upik diambil orang di waktu petang. Kami terima 4 keping ni bermacam-macam jenis kuih. Kami makan setelah tuan pulang. Kemudian ini ada tuan, ulat hitam makan berkuah dimakan orang di pagi hari. Kami serahkan pula keranjang buah tempatan dan luar negeri. Tengok dulu. Buah tempatan, buah dalam negeri. Tuan, kalau tuan ke Bagan Senembah, perginya pula di waktu petang. Tuan bilang tadi bermacam-macam jenis buah-buah. Kami tak nampak 5 wangkang. Tahu jeruk Bali? Kalau memang buah ini di Bali, kami tahu barang-barangnya di Bali, tapi kami tak nampak 5 wangkang. Itu jeruk Bali. Biasanya ada jeruk Bali. Iya betul. Ramai orang-orang ramai orang ke Kuala Tunggal. Ya. Ajak membeli buah limau. Jeruk Bali sekarang tak ada jual. Habis untuk sembahyang Cino. Kan Imlek sekarang ini diborong sama Cino untuk sembahyang dia. Oh, berarti jeruk Bali untuk sembahyang Cina. Oh, ya semalam dia sembahyang macam. Oh, untuk Imlek. Oh. Sudah memang tak ada lah nampak ni Pak Haji. Pak Haji Bakri memang tak nampak dah kita jeruk Bali tu. Kalau kita orang Melayu 5 wangkang je kan. Tapi kami numpang bertanya tuan. Boleh kami bertanya kerana tuan dari Tembilahan. Dari Tembilahan. Tuan, kalau tuan pergi ke Rokan berbekal pula si buah-buahan. Kalau tuan dari Tembilahan, apa ciri khas makanan dari Tembilahan? Apa tuan tak bawa? Kami kejap lagi kan bungkus pupuk cabai. Tempat kami ada pupuk cabai. Rumah ini banyak nanti kami bungkus pupuk cabai. Boleh pengojok. Kalau itu lah tuan tanya, gampang jawabnya. Apa tu tuan? Apa ciri khas Anak Cina menjual tahu
tahu dijual di hari petang. Kalau tuan tidak tahu, dari tembilahan itu kerupuk pisang. Oh, kerupuk pisang. Kalau dari tembilan kerupuk pisang ya. Pergi berjalan di waktu petang. Hendak tak ke rumah, singgah ke rumah ke gabe. Kalau dari tembilan kerupuk pisang, karena kami kan kasih kerupuk cabai. Tuan, bak kata orang Melisik sudah, Meminang sudah, hantu belanja pun sudah. Jadi kami mengucapkan terima kasih lah. Cuma begini tuan, nak bak kata orang tua, kalau bisa umpan turun ikan pun naik. Oh, umpan turun ikan pun naik. Ya. Jadi tuan ni ibaratkan Kalau bak kata umpan turun, apa dengan ini? Tidak. Ini pikir yang selanjutnya nih. Sudah kerlagu sudah, merisik tuan sudah, meminang sudah, hantu belanja sudah. Tuan nak bertanya bila tuan nak nikah? Bukan saya, bukan saya nak nikah. Jadi siapa tuan? Saya dah lama nikah. Anak-anak menangkan kami ni. Oh, tuan nak bertanya anak kemanaan kami tuan ni bila nak nikah? Oh, Dokter Arif ini. Arif ini. Karena Bapak ahli sebelah kanan kami, biarlah kami berunding sini. Bila kira-kira tanggal berapa? Tuan, saya ini tidak menambah, tidak mengurang. Jadi apa yang saya dengar itu yang saya sampaikan. Bak kata orang, berpanggang tak berapi, bergantung tak bertali. Karena tadi dapat gambaran yang pasti, tanggal 5 bulan 5, tanggal 5 bulan 5. 2 kali saya, tahun tak pernah disebutkan. Apakah anak tahan-tahan? Entah tahun 2035. Nah, apakah nak tuan tahan? Tanya anak tuan. Pucat anak Dokter Aris. Takut 2035. Biar saya tanya sekali lagi. Tahun berapa? 2024. Jadi berpanggang tak berapi, bergantung tak bertali. Karena dah dapat tahun yang pasti, tahun 2024 tahun ini. Hilang anak pucat anak tuan tadi. Tadi kan pucat lah. Bulan Mei 2024. Tanggal 5 bulan 5 2024. Jadi sekitar 3 bulan lagi. Kalau ini bulan Februari, Maret, April, Mei, lebih kurang 2 bulan setengah. Yalah. Tapi 2 bulan setengah kan masih punya tinggal waktu. Betul. Tinggal waktu. Betul tuan. Jadi kami dulu kita ikat janji. Oh gitu. Kalau kami dah diatur sudah lah. Nah, Jadi begini, Pak kata orang sedap sungguh si tepung sagu, tidaklah sama setepung kanji. Kalaulah tuan merasa ragu, elok kita secara adat kita berjanji. betul. Kita berjanji ya. Kita berjanji. Kami nak bertanya lah tuan, karena kami di pedilahan ni. Mungkin Adatnya ada di sini. Dengar Dokter Arif ya. Kalau seandainya anak tuan Dokter Arif mengukir janji, cincin yang tuan hantar, duit yang kami hantar habis kami sebar, cincin yang kami hantar habis aku lelat, barang yang hantar habis kamu sikat, karena anak tuan yang pencelat. Apa harang anak tuan tak dapat? Itulah menurut adat. Jadi kalau mungkin di pihak kami, apa yang kami hantar ni Habis kami sapu lelat. duit habis, cincin habis, pakaian habis, Itu untuk tak pakai pakaian dalam tadi. buah-buahan habis. Habis lah. Ngaku tu deh. Dengar Dokter Aris, kalau hantaran tuan ini tadi hantarannya 100 juta, maka duit yang kami hantar habis tak kembalikan lagi. Itu mungkin pihak kami. Iya tuan. Kalau sebaliknya mungkin pihak tuan. Mungkin lebih pihak kami. Orang mengaji di malam Jumat, ngaji pula di rumah Pak Ahmad. Kalaulah anak kami mungkir pencelat, nasib anak tuan lah tak bersahabat.
Sedap aduh dia cakap. Ini acara adat ya. Sedap dia cakap. Mungkin begitu ada di sini kan. Tuan, begini aja lah Tuan. Kami anak patuh menurut adat. Kalau anak kami mencelat, apa boleh buat lah. Ais jangan mencelat nak. Bapak dah tua, kejap lagi bapak nak pensiun. Anak kami tak mencelat je Tuan. Bak kata je Tuan, kota Padang dililing bukit, kiri kena kanan tumbuh kayu aru. Kasih sayang Ais dengan Dr. Harif tidaklah sedikit, sebanyak rambut tumbuh di kepala. Ais tak sedih mencelat. Ais. Kalau mengenai kasih sayang, anak kami lebih kasih sayang. Apa tu Tuan? Kalau bakal pantun ramai orang mendaki bukit. Badan tenang lemah lulai. Mana kasih sayang si Arif kepada si Aici dulu tidak sedikit, sebanyak pasir yang ada di pantai. Oh, sebanyak pasir di pantai. Itu buat kasih sayang. Ini masalah mungkir tadi di pihak Tuan. Macam mana pula? Kalau mungkir tadi Tuan, apa boleh buat? Duit yang hantar ni kami balikkan 3 kali lipat. Tidak 3 kali lipat, 4 kali lipat. Kalau seandainya 100 juta kami balikkan 300 juta. Kalau tidak 300 juta kami 400 juta. Atau kalau tidak dia bakal orang 4 kali lipat, 3 kali lipat. Tanda kami dah. Apa Tuan? Dilipat-lipat duit itu nanti. Kami tak mahu. Ais, dengar nak Ais, dengar nak. Orang ni celat ni. Jadi ginilah Tuan. Faham dia paksa kena. Tendak dia balik 4 kali lipat kerana takut dia itu dilipat-lipat. Banyak sungguh si pokok-pokat tumbuh dekat pokok nangka. Karena Tuan tidak tendak balik 4 kali lipat, karena takut duit itu juga kami lipat-lipat, kami balikkan 2 kali ganda. Itulah menurut adat kami di sini. Jadi kalau umpama kami kasih 1 juta, Tuan balikkan 2 juta. Cincin 2 bentuk, kami balikkan 4 bentuk. Tapi Ais tak mungkinlah mencelat. Ya, pakaian ini dipasang dan balikkan 2 pasang. Kuih 4 macam jadi 8 macam. Untuk tak pakai pakaian dalam. Iyalah, itu mengenai mungkir. Ya Tuan. Ada lagi lah. Kalau kami di sini Tuan, yang kedua Tuan, selagi cacat tidak mau memudarat, kerja yang elok tetap kita buat. Jadi masalah perjanjian kedua masalah cacat. Ya Tuan. Jadi intinya sepanjang cacat tidak membawa mudarat, Kerja yang elok tetap kita buat. Kalau anak-anak sakit cepat-cepat kita obat. Karena pun calon ini pun dokter lah. Ya. Dan cepat menyiapkan obat. Siapkan obat. InsyaAllah si Arif datang ke sini, InsyaAllah tak pakai pangkat. Nanti kalau bapak abang kami Bang Ali sakit pun kami telepon dokter Arif. Cepat datang lagi. Jadi kita Sehat langsung menjelang hari H nanti. itu simpulkan aja lah. Ya. Selagi cacat tidak mau mudarat, kerja yang elok tetap kita buat. Masih ada lagi Tuan. Yang ketiga, Mungkin adalah kami mengikut yang ada di sini. kalau menurut adat sini Tuan, yang ketiga, maklumlah Tuan, meninggal salah satu di antaranya kita bagi. Meninggal salah satu kita. Bukan gitu yang meninggal Tuan. Maksud saya bukan meninggal salah satu, bukan gitu yang meninggal Tuan. Bak kata orang kalau Tuan kau rapat tunggal caikan kami buah sukun. Kalau sempat kita berdua yang meninggal alamat tak ada tukang pantun. Jadi anak ni, Calon Tuan. anak itu ni. Ya Tuan. Nauzubillah min dzalik. Pak Anggun di Mayuri itu berencana Tuhan yang menentukan. Jangan kan meninggal salah seorang anak itu. Namun kita berdoa dari depan sampai ke belakang, masyarakat hadirin di sini yang hadir, kita berdoa semoga anak kita dipanjangkan umurnya sampai ke akhir hayat yang duduk dia di pelaminan nanti. Namun kalau kehendak Allah, kalau itu terjadi tak dapat kita mungkinkan lagi. Apa boleh buat? 2
dua duit belanjanya aja, kita bagi dua. Bagi. Jadi kalau meninggal salah orang duit kita bagi dua. Sedap tuh saya. Bukan kita bagi dua tuan. Kalau sempat duit ini kita bagi dua, alaman berdenggel kita punya kepala. Dokter Arif dapat bini, kita pula masuk penjara. Jadi Maksud kita, duit separuh ditinggalkan ke ahli baik laki-laki, separuh lagi diserahkan ke ahli baik perempuan. Kan kita yang membagikan, kita yang membagikan ini tuan, berunding ada. Jadi maksudnya tadi umpama duit ini 100 juta, kita bagi dua 50, saya ambil 50 ambil, lalu serahkan kepada Ahli baik laki-laki, saya serahkan kepada ahli baik perempuan. Itulah menurut adat istiadat orang di sini. Ayolah kalau gitu itu juga nih. Maka jadi ada 3 tadi tuan. Selain kalau mengungkir, maka duit habis tak dikembalikan lagi. Tapi kalau mengungkir pihak perempuan, apa boleh buat duit kan balikan 2 kali gando, bukan 2 kali lipat tuan. Kan takut tuan dari duit itu lipat-lipat kan. Selagi cacat tidak mau mudarat, kerja yang elok tetap kita buat. Demam sikit nanti dokter Arif yang berobat. Gitu. Insyaallah setuju kami dengan perjanjian ini. Ada lagi nak disampaikan tuan? Biasanya tak ada lagi. Biasanya tak ada lagi. Ya, udahlah. Udah hampir jam 3 udah. Tunggu. Jadi karena tak ada hal-hal lagi, barangkali dari kami sampai di sini saja. Dan begitu dokter menambah bulu, kena hendak dibuat galah. Sekali lagi kami sampai dari 10, mohon maaf dan salah. Baru pengerampai sampai 3 halaman. Kami serahkan pula sedulang pengerampai bagilah ke kiri situ ke kanan. Tuan, daun kelabu melambai-lambai jatuh sedikit di pokok manggis. Sedulang ini bunga rampai, bagi kanan kiri, jangan lupa anak gadis. Biar cepat nanti belanja. Tuan, orang membelah ke tepi pantai banyak dapat ikan tembakul. Yang kami hajat sudah pun sampai, yang kami maksud sudah terkabul. Mengerak kayu biarlah pandai, bila telengah telukulah tangan. Lat dan jamu sudah pun usai, sekali lagi kita berjabat tangan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita sama-sama panjang, nanti kita datang ke tempat pesta anak-anak pada ni. Kilang bernama si Putri 7, kilang tempat pengolahan minyaknya. Kami atas nama keluarga besar Bapak Haji Dr. Andes Kadli menyusun dari 10, mohon maaf diperbanyaknya. Kalau ada paku yang patah, jangan simpan sampai bekarat. Kalau ada tingkah laku kami salah, mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada paku yang patah, jangan letak di atas meja. Kalau ada tingkah laku kami salah, itu bukan disengaja. Kalau ada paku yang patah, jangan letak di atas tingkar. Kalau ada tingkah laku kami salah, janganlah sampai bertengkar. Kalau ada paku yang patah, jangan letak di atas atap. Kalau ada tingkah laku kami salah, janganlah banyak cakap. Kalau ada paku yang patah, jangan letak di atas kursi. Kalau ada tingkah laku kami salah, jangan lapor polisi. Kalau ada paku yang patah, jangan letak di atas cawan. Kalau ada tingkah laku kami salah, jangan habis kita berkawan. Kalau ada paku yang patah, tak bisa ditokok, buang sajalah. Tak begitu dia kan. Kami tadi nak negak bansal tadi, belakang nak negak dapur. Paku patah kami simpan banyak. Baiklah, JJ perempuan, tuan-tuan jemputan yang kami muliakan, petatah petiti adat yang telah kami sampaikan. Bak kata orang, tak ada kayu yang tak berponggol, tak ada tebu yang tak beruas, tak ada lesung yang tak beredak, tak ada sungai yang tak bercampak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tak punya salah. Atas nama keluarga besar Bapak Dr. Andes Haji Khairil Adli MSI, dari jauh kami menjunjung tinggi, sudah dekat kami mengangkat sembah, kami susun 10 jari, mohon maaf silap dan salah. Selanjutnya kepada anak kami Fridatul Aisy kali jemputan yang kami muliakan, Majlis Pemasangan Cincin Tunangan dari
Dr. Arif Rahman Faris yang disematkan oleh Ibu Rosita Fitra AMD SST kepada calon yaitu Ridatul IC Failis AMD akan segera dipasang. Sebelum itu kami bertanya kepada Ibu, betul ini calon anak menantu kita? Alhamdulillah. IC, betul ini calon ibu mertua kita? Oh kuat rambutnya. Anak zaman sekarang. Bersedia menerima pinangan dari Dr. Arif Rahman Faris? Alhamdulillah. Maju dikit. Dikit. Ambil cincinnya. Diberengin tangannya, Ais. Ais, Bismillah. diberengin. Ibu. Tangannya diputar ke arah kamera. Ah, iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Cincin tunangan dari Dr. Arif Rahman Faris dipasang oleh Ibunda Rosita Fitri AMD SST dengan Bismillahirrahmanirrahim. Senyumnya boleh? Senyum, Ibu. Mama mertuanya? Iya. Saling pandang, Mas? Iya. Tatapan masa depan, Mas? Ada kamera. Dari petani sudah video. Oke, boleh. Cium tangan Mama. Cium, bukan dikening, tahan dulu, cium salam. Bau-bau terasi sedikit tak boleh. Oke, boleh. Terima Bu, kasih. gagak sedikit ibu, ya, sentuh ibunya. Nah, sama Dokter Arif belum boleh. Bang Adli, betul ini calon menantu gitu Bang? Betul Bang? Sekarang kan Bang? Apa yo? Dokter Arif, betul ini Bapak mertua? Oh semangat. Silakan Dokter Arif maju ke depan. Bahwa Dokter Arif ini bekerja di Rumah Sakit Awal Bros Eka Hospital ya. Maju Bang. Dokter Arif bekerja di Eka Hospital Pekanbaru. Ya, tangan Diam. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh, Pak. Cincin pinangan Bismillah. dari Ridatul IC Kairis AMD dipasang oleh bapaknya Dr. Andes Haji Khairil Adli MSI. Ah, gitar kelihatan. Ya, dembereng. Putar ke arah kamera, Bang. Ya. Bismillah. Nampak baru pertama, Mas? Oh, pertama. Lihat kamera dulu, Bang, sekali, Bang. Lihat kamera, senyum. Oke. Senyum, lihat Papa, Bang, sekarang. Papa. Kata masa depan, Om. Ya, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, Abang mau cepik-cepik ya, Bang? Salam aja. Bukan ditanduk, dicium tangannya. Oke. Ya dicium. Tahan dulu, tahan. Bobong sawit lah. Pegang pundak, Bang. Satu. Ya. Ya. Oke. Sampai baterai habis lah. Baik. Cepik-cepikin enggak, Pak? Jangan jadi LGBT pula. Baik. Duduk aja sini. Hadirin berbahagia, JJ perempuan jemputan yang kami muliakan, supaya kerja tidak menyala, sembahkan diri kepada Allah. Doa dibaca memohon berkah agar tercapai hajat tuan rumah. Kami jemput dengan segala takzimnya kepada Ustaz Bakri. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim bil 'alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syafaratil maut wa najati minan nar wal 'afwa 'inda
الدرسات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأبينا ولأجدادنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. Doa dibaca menjadi sifat, rahmatnya banyak, tidak ternilai. Semoga hajat kita sampai, semoga kerja kita tak terbengkalai. Baik hati berbahaya, jejak puan-puan, tonton jemputan yang kami muliakan, pati santan diberi majun, obat tak masin, penghilang dahaga. Dokter Arif orangnya santun, bagaikan cincin dan pinang dibelah dua. Mudah-mudahan nantinya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sampai ke tempat hari hanya nanti. Hadirin berbahagia, JJ, puan-puan, tuan-tuan jemputan yang kami muliakan, kami jemput, kami persilakan. Kalau tuan pergi ke dapur carikan kami isi minyak makan, sudah lama JJ, puan-puan dulu, kami jemput dan kami persilakan untuk makan. Silakan makan dan menikmati hidangan yang kami sajikan. Yang belum makan, tamu-tamu kami jemput dan kami persilakan. Untuk calon dapat foto berdua dan keluarga intinya ya, silakan. Alhamdulillah, acara hantaran belanja antara Aishi dan Faris berjalan lancar dan sukses. Barakallah. Kita doakan semoga acara lancar dan sukses sampai ke hari H. Amin ya rabbal alamin. Bagi saudara-saudaraku yang memiliki niat dan tujuan yang baik, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, terima kasih sudah membersamai. Sekian dulu, jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manji, mantap jiwa. Oke.